Sebanyak 25 orang korban bencana longsor di Dusun Situkung, Desa Pandenarum, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah masih belum ditemukan hingga Kamis 20 November. Operasi pencarian di hari keempat pada Rabu kemarin berhasil menemukan korban atas nama Tiwuk, wanita berusia 50 tahun. Tim SAR pun mengungkapkan sejumlah kendala yang ditemui petugas di lapangan dalam proses pencarian para korban. Selengkapnya terkait berita ini akan dilaporkan oleh jurnalis Tribun Banyumas, Agus Iswadi. Selamat siang, Agus. Selamat siang, Siska. Baik, Agus, saat ini Anda sedang di lokasi. Bagaimana kondisi terkini di sana? Apakah operasi pencarian sudah mulai dilakukan kembali? Baik, untuk proses pencarian kaitannya dengan 25 orang yang belum ditemukan hingga hari ini pasca longsor yang terjadi di wilayah Pandan Arum, Kabupaten Banjarnegara masih terus dilakukan. Dan ini memasuki hari kelima untuk proses pencarian. Dan dari pantauan di lokasi terlihat di sekitaran titik longsor masih terdapat pergerakan tanah sehingga tim SAR gabungan harus tetap berhati-hati untuk melakukan proses pencarian. Begitu sih. Baik, Agus, lalu apa saja yang menjadi kendala petugas di lapangan sehingga menyulitkan pencarian para korban hingga hari kelima ini? Ada beberapa kendala yang dialami petugas saat melakukan pencarian, yang mana di sekitar lokasi masih terdapat pergerakan tanah, dan di sisi lain, berdasarkan dari hasil operasi kemarin, ada evaluasi bahwasannya warga yang semula pada hari kemarin masih melakukan evakuasi di sejumlah rumah yang terdapat di sekitaran longsoran, mulai hari ini tidak diperbolehkan lagi untuk melakukan proses evakuasi barang-barang, mengingat tersebut dapat mengganggu untuk mobilitas tim SAR gabungan serta masih adanya pergerakan tanah, dan itu juga dinilai membahayakan dalam proses pencarian kali. Begitu Siska. Baik, lalu dari tim SAR sendiri apa saja upaya yang dilakukan untuk mempermudah pencarian para korban? Apakah nantinya juga akan ada modifikasi cuaca mengingat lokasi ini juga sering hujan? Dan berdasarkan rapat koordinasi kemarin untuk modifikasi cuaca masih terus dilakukan, akan tetapi berdasarkan hasil dari pencarian kemarin, hujan tetap mengguyur di wilayah sekitar lokasi longsor pada sore hari. Dan berdasarkan keterangan dari Basarnas, Kepala Basarnas Polda Semarang, untuk modifikasi cuaca terus dilakukan untuk mempermudah kaitannya dengan proses pencarian, mengingat untuk struktur di sekitar lokasi pencarian masih terdapat adanya pergerakan tanah. Baik, Begitu Siska. baik. Agus, selain korban tewas dan juga saat ini ada korban yang hilang, apa saja dampak yang ditimbulkan dari bencana longsor di Banjarnegara ini? Baik, so, untuk sejauh ini dampak yang dirasakan oleh warga sekitar tentu saja bagaimana rumah yang telah dihuni puluhan warga tersebut hingga saat ini tentu belum bisa dihuni, mengingat pasca longsor kemarin ada 48 rumah yang luluh lantak terkena material longsor, dan selain rumah warga ada juga dampak akses warga yang terputus, mengingat beberapa ruas jalan menuju ke titik longsor mengalami retakan sehingga menyulitkan untuk mobilitas juga kaitannya dengan proses pencarian kali ini. Dan untuk sementara ini para warga yang terdampak kena longsor juga masih mengungsi di beberapa titik posko pengungsian. Dan selain itu, warga juga memilih untuk mengungsi sementara di tempat saudara maupun tetangga yang lokasinya aman atau jauh dari lokasi longsor. Berdasarkan informasi yang dihimpun juga, pemerintah Kabupaten Banjarnegara telah mempersiapkan kaitannya dengan hunian sementara bagi warga yang terdampak longsor di wilayah Dusun Situkung, Desa Pandan Arum. Begitu, Siska. Baik, Agus, terkait dengan bencana longsor ini dilaporkan sempat ada warga yang menyelamatkan diri ke wilayah hutan. Apakah saat ini mereka sudah kembali? Dan berdasarkan informasi yang dihimpun, untuk sejumlah warga yang sebelumnya mengungsi di hutan pasca terjadinya longsor pada minggu kemarin, mereka telah dievakuasi menuju ke titik pengungsian supaya mendapatkan titik yang aman terlebih dahulu, mengingat di sekitaran lokasi masih terdapat pergerakan tanah. Dan untuk proses evakuasi, jumlah warga yang sebelumnya menyelamatkan diri di kawasan hutan tersebut harus menempuh jarak yang cukup jauh, mengingat
untuk akses utama menuju di wilayah tersebut terputus, terjang oleh material longsor yang terjadi pada minggu kemarin. Begitu, Siska. Baik, Agus, apakah ada update lain yang bisa disampaikan terkait dengan bencana longsor di Banjarnegara ini? Baik, untuk dari pantauan di lokasi tadi, yang sebelumnya terdapat 25 orang yang masih dalam pencarian. Tim SAR gabungan untuk pencarian hari kelima ini memfokuskan di pencarian di sektor A dan sektor C. Mengingat di sektor tersebut disinyalir masih ada beberapa orang yang tertimbun dan upaya dari tim SAR gabungan akhirnya membuahkan hasil. Dan kurang dari pukul 12.00, tim SAR gabungan berhasil menemukan 2 orang dengan identitas perempuan, dan 2 orang tersebut ditemukan tim SAR gabungan di titik atau lokasi yang berbeda, yaitu masing-masing di sektor A dan juga sektor C. Dan saat ini tim SAR gabungan masih terus melakukan upaya pencarian terhadap 23 orang yang saat ini masih belum diketahui keberadaannya. Dan di sisi lain, pada siang tadi Menteri PU Dodi Hanggodo juga telah mengecek lokasi titik longsor didampingi Bupati Banjarnegara, dan berdasarkan hasil koordinasi dari Menteri PU berupaya untuk melakukan dukungan penuh terhadap proses pencarian warga yang belum ditemukan hingga hari ini pasca kejadian longsor beberapa hari yang lalu. Ada beberapa alat berat yang dikerahkan oleh Kementerian PU, ada belasan alat berat. Selain alat berat juga operator juga dikerahkan untuk membantu mempercepat untuk proses evakuasi. Dan berdasarkan hasil koordinasi dan tinjauan dari Menteri PU tadi, dan di sekitar lokasi titik longsor, tepatnya di sisi atas terdapat titik embung atau genangan, yang mana di seputaran titik longsor di wilayah atas masih terdapat mata air, dan genangan tersebut volume airnya cukup tinggi dan berpotensi membahayakan tim pencarian di titik bawah atau sektor C dan juga sektor A. Oleh karena itu, Menteri PU berharap untuk segera dilakukan upaya mitigasi dengan mengurangi volume yang ada di genangan, terutama di sektor B yang berada di sekitaran titik longsor tersebut. Begitu, Siska. Baik, terima kasih laporannya jurnalis Tribun Banyumas Agus Iswadi melaporkan terkait dengan update perkembangan soal longsor di Banjarnegara, Jawa Tengah. Kami tunggu informasi selanjutnya dari Anda. Selamat bertugas kembali. Selaku dan Satgas pada sore hari ini akan melaksanakan press release ya untuk kegiatan hari ini tanggal 19 November hari Rabu. Tepatnya kita sekarang hari keempat ya dari pasca bencana. Kemudian untuk kegiatan Satgas dari pagi hari sampai dengan sore hari ini kita tadi sudah melaksanakan apel gabungan dengan semua tim yang terlibat. Kemudian kita laksanakan kegiatan proses evakuasi pencarian korban, dan kami tadi untuk posisi pencarian tadi di sektor A dan sektor C, dan kami tadi menggunakan alat berat ya, alat berat tadi yang sudah kita kerahkan sebanyak 6 unit ya. Jadi alat berat yang kita hari ini kita kerahkan 6 unit, mulai dari PC 45 sampai dengan PC 75. Kemudian sore hari ini tadi datang lagi 3 unit alat berat PC 200. Kemudian yang berikutnya pada siang hari tadi berhasil kita temukan 1 korban ya, atas nama Nyonya Tui ya, jenis kelamin perempuan, umur 50 tahun. Tadi untuk keberadaan jenazah di sektor A1 itu. Jadi kita total hari ini untuk jumlah korban yang meninggal dunia 3, kemudian jumlah korban yang masih belum ditemukan 25. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.